Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Tandes rahimakumullah beserta jajarannya, kepada Ketua LKSA Panti Asuhan At-Taqwa Muhammadiyah beserta jajarannya rahimakumullah, Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 14 Surabaya rahimakumullah, wali murid yang hadir di sini, ibu-ibu yang wajah-wajahnya nampak ahli surga, amin ya rabbal alamin. Insyaallah putri-putrinya juga aset ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus ibu wali kelas tercinta, Ibu Khomsatun. Tadi saya tanya, Bu, asmane sinten? Saya Khomsatun. Oh, anak kelima ya? Bukan, saya lahirnya bulan Mei. Oh, Mei bulan kelima. Ternyata di poster pamfletnya itu Sahibul Baitnya namanya Mei. Ya, jadi klub ya, wali kelas dan Sahibul Baitnya sama-sama Mei, tapi ini qadarullah bulan Oktober. La ba'sa, enggak ada masalah ya. Semua bulan itu penuh keberkahan ya, penuh keberkahan asal kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya kita semua bisa hadir di majelis mulia ini, di majelis taklim ini, bersilaturahim di tempat ini. Mudah-mudahan ibu-ibu serta anak-anakku yang tercinta, insya Allah langkah kalian di majelis ini mendapat berkah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku, untung kalian tidak lihat. Kalau lihat, kalian akan semangat dalam berislam. Karena apa? Orang-orang yang bermajelis taklim seperti ini, Allah mengirim ribuan malaikat untuk memberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak, ibu-ibu, anak-anakku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini temanya adalah apa? Loh, lupa, wong kalian yang punya hajat kok lupa. Temanya apa? Temanya kajian kita hari ini apa? Adab pergaulan secara Islami. Ini judul yang sangat menarik, sangat bagus sekali untuk anak-anak remaja. Jangankan anak remaja, ibu-ibu itu juga perlu dikasih adab pergaulan. Nah, oleh karenanya Ustazah kali ini akan mengupas satu ayat yang nanti ketika di breakdown, ketika nanti dibedah, kita akan tahu bagaimana kita seharusnya bergaul. Tadi dalam pembukaan Ustazah di ayat kedua itu surat An-Nisa ayat 36. Monggo, siapa yang bawa gadget dibuka surat An-Nisa ayat 36. Sudah? Anak-anakku, kalian sudah bisa pegang HP meskipun belum waktunya. Kalau di Amerika, bahkan anaknya yang membuat software itu tidak boleh pegang HP. Ya, anaknya usia 18 tahun baru boleh pegang HP. Itu yang menguasai dunia. Ya, yang ahli di bidang teknologi. Nah, itu anaknya enggak boleh, enggak usah jauh-jauh. Di Indonesia itu ada seorang konglomerat yang punya salah satu stasiun TV, kaya raya. Anaknya jadi menteri, ada yang jadi pengusaha, semua sukses anaknya urusan dunia. Bagaimana cara mereka mendidik anak-anaknya? Anak-anaknya tidak boleh pegang HP dan tidak boleh nonton TV. Sukses semua ya. Tapi maka dari itu kalian pegang HP harus benar-benar dimanfaatkan untuk kebaikan kalian. Baik, sekarang dibuka surat An-Nisa ayat 36. Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini fundamen, ya, hal yang prinsip yang harus dipegang oleh kaum muslimin, yang harus dipegang para guru, yang harus dipegang kepala sekolah, yang harus dipegang bapak ibu, ya, bahkan pimpinan cabang Muhammadiyah, ya, itu wajib la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah kalian menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah dosa yang sangat besar dan tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum kita bergaul dengan manusia, itu diperintahkan untuk tidak menyekutukan Allah. Tauhidnya itu harus dibenarkan, harus diperbaiki dulu. Jadi anak-anakku, kalian sudah benar masuk di SMP Muhammadiyah. Karena apa? Karena Muhammadiyah itu simbolnya apa? Ayo, Muhammadiyah simbolnya apa? Matahari, terus kemudian ada tulisan apa? Lafadznya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Tidak ada, aku bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi itu prinsip dasar yang harus kita tegakkan terlebih dahulu. Kalau ini tidak tegak, rapuh, sudah semua horeg, oleng, ambruk, ambiar. Karena apa? Karena tauhidnya tidak kuat. Jadi ilah di sini maksudnya apa, ibu-ibu?
Ilah di sini itu bukan artinya sekedar Tuhan. Tapi ilah di sini yang dimaksud adalah apa? Sesembahan, kecintaan, ketergantungan, harapan, kerinduan. Ya. Itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ibu-ibu, saya pernah suatu hari itu malam-malam jam 9, sudah hampir setengah 10. Saya itu ditelepon seseorang karena anak perempuannya itu pingsan. Mulai sebelum maghrib sampai jam 9 itu enggak bangun-bangun. Mau dibawa ke rumah sakit, nanti sakitnya apa juga keluarganya bingung. Ya, karena ada sesuatu yang malu untuk diceritakan. Sebabnya itu apa, itu malu keluarganya. Jadi sudah diruqyah tetangganya itu enggak pulih-pulih, enggak sadar-sadar. Kemudian saya datang, ketika saya datang orang pingsan itu masih bisa dengar. Tapi sebelumnya saya dapat bocoran. Saya investigasi dulu keluarganya. Saya tanya gini, ini kenapa? Pasti ada sebabnya. Kenapa dia bisa pingsan? Bisa masalah fisik, misal lapar, sehari tidak makan, misalnya kecapean, atau mungkin karena tekanan psikologis dan lain sebagainya. Ternyata keluarganya ada yang membocorkan rahasianya. Ternyata begini, itu loh ustazah, dia itu janjian sama pacarnya. Besok itu mau ke kepengantenan di mbaknya. Pacarnya itu Mbak Yunya mau nikah. Lah dia itu sudah beli baju di PGS, beli jubah, beli jilbab, beli sepatu, beli tas. Rencana besok mau menghadiri calon ipar. Ternyata pacarnya telepon, "Ojo sik yo, Dek. Ojo teko sik, mamaku gak setuju." Pingsan. Semaput. Gak sido bowo nduk calon mertua. Pingsan. Ya. Oh ya sudah. Akhirnya apa? Ketika si anak ini pingsan, saya bisikin telinganya, "Mbak, Yota, iku mau jarine dulure sampean ono sing cerita sampean mene ape bowo. Tapi ne gak oleh ambek calon mertua. Mbak, dunia itu tidak selembar daun kelor. Laki-laki itu ndak itu saja." Gitu loh. Tak bisikin gitu. Lagian loh sampean niku cinta itu, ketergantungan kita, rindu kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapo perkara ngono kok sampean semaput, rugi. Sampean gurung salat maghrib, gurung salat isya, dadakno kedip-kedip ngene motoe. Bereaksi ya. Jadi seseorang itu ketika disentuh persoalannya, dia itu akan bereaksi gitu. Nah, kemudian akhirnya saya bisikin, saya sentuh hatinya. Akhirnya apa? Bangun. Tanpa saya ruqyah ya. Bangun. Kemudian dia menangis terus-terus baru saya ruqyah. "Iya ustazah, saya ini gimana sih orang Islam kok syahadat saya itu kok la ilaha illallah saya di mana? Wong perkara ngono lho kok semaput." Menyadari kesalahannya. Jadi paham ya. Jadi ketika seseorang itu syahadatnya rapuh, maka pergaulannya, kehidupannya, mentalnya juga akan rapuh. Ini Al-Quran benar, karena Allah yang bilang, bukan Eti Sunanti. Ya, jadi tauhid itu harus ditegakkan dulu. Supaya apa? Supaya pergaulan kita kepada manusia itu menjadi benar dan baik dan lurus. Itu ya. Baik. Ibu-ibu, anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya setelah kita diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah, maka perintah selanjutnya adalah untuk berbuat baik kepada 9 item hamba Allah yang disebutkan di sini. Jadi anak-anakku, ini ada pergaulan yang harus kalian tegakkan. Begitu juga ibu-ibu sekalian. Setelah kita tauhid, kita bagus, maka ada 9 hamba Allah yang harus kita berikan sikap terbaik kita. Siapa itu 9 terbaik? Ayo dibaca. Nomor 1 siapa?
tua. Birrul walidain, kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, kalian tentu sering mendengar hadis Nabi. Kita disuruh berbuat baik kepada ibu kita, ya, sampai 3 kali. Bayangkan, ibumu, baru ayahmu. Karena apa? Menjadi seorang ibu itu, ya, itu luar biasa, all out. Masya ibu, mamamu, umikmu ngomelai. Itu karena apa? Karena cintanya kepada kalian, ya. Ibu itu mengandung, bersusah payah, miring kiri gak enak. Nggih napa mboten, Bu? Miring kanan gak enak, engko gorong sing ngidam. Ya, mual-mual, muntah-muntah, ngene gak enak, ngono gak enak. Belum lagi apa? Hormonnya itu berubah sehingga apa? Baper, ya, emosinya ndak teratur, mengatur belani bayi di dalam kandungan itu. Ya. Loh. Gitu anak-anak zaman sekarang, insya Allah bukan anak-anak SMP Muhammadiyah 14 nggih Bu nggih. Itu kalau dipanggil mamanya, dipanggil ibunya, misal namanya Bunga misalnya ya. Ada di sini yang namanya Bunga? Enggak ada ya. Bunga menengai si HP-an. Bunga si HP-an. Bunga, apa sih Mas? Celok-celok ae. Apa sih? Loh, ngono ya. Berarti kalau anak yang seperti ini berarti dia yakin tauhidnya buruk. Yakin salatnya buruk. Ya, yakin dia jarang membaca Al-Qur'an. Yakin dia jarang berzikir kepada Allah. Yakin dia banyak bermaksiat kepada Allah. Sehingga apa? Dia sama ibunya meremehkan. Sama bapaknya, apa meneh nek bapake sing golek dhuwit, mek dijaluki dhuwit tok. Ya. Pak, dhuwite, Pak. Pak, dhuwite, Pak. Dhuwite tok ae. Nggih, Pak. Nggih napa mboten, Pak? Itu ada Bapak PCM pengalaman. Nggih. Saaken rek bapake iki mek dijaluki dhuwit tok ae. Apalagi ibu-ibu masa kini. Ndak sekedar ngomong antar jemput, kora-kora masak, resik-resik nyambut gawe golek duit pisan. Ibu-ibu sekarang itu banyak yang wonder woman, ya. Itu kasihan sebetulnya, ya. Lah ngono anak-anake orang ngajeni belas karo wong tua. Gawat kan? Jadi anak-anakku yang dimuliakan Allah, anak-anakku calon ahlul jannah, maka yang pertama tadi setelah kita bertauhid kepada Allah, maka wajib interaksi kita pertama berbuat baik itu kepada siapa? Orang tua. Nanti pulang dari sini dicium pipinya ibunya, bapaknya sungkem minta maaf. Ojo ngenteni riyo. Mosok sungkeman mencium pipi orang tuanya ngenteni riyo. Ya, nanti minta maaf, ya. Biasakan setiap hari apa? Memeluk ibunya. Ya. Kemudian yang kedua apa anakku? Berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapa? Dibaca mushafnya. Siapa? Karib kerabat. Karib itu artinya apa? Dekat, ya. Kerabat dekat. Kerabat dekatmu itu siapa? Kerabat dekatmu, saudara dekatmu. Jadi kalau kalian punya kakak, itu termasuk karib kerabat. Punya adik, siapa di sini yang punya kakak? Saya punya kakak, angkat tangan. Yang punya adik, angkatnya yang tinggi dong. Angkat tinggi, punya adik. Yang enggak punya kakak, enggak punya adik berarti anak tunggal. Coba angkat yang tinggi. Siapa yang punya kakak, emas atau mbak? Angkat tangan. Iya.
Siapa yang punya adik? Iya. Itu kalian wajib berbuat baik terhadap emasnya, mbaknya, dan adiknya. Kalau di dekatnya ada paman, bibi, pak de, bude, ya, bule, om, tante, itu termasuk saudara dekat, karib kerabat yang kalian wajib untuk menghormati dan menyayangi mereka. Jadi jangan sampai kalian sama budene gak kenal, mbek Pak Dene gak kenal, ambek bulie gak ngereken, ambek ome ya gak ngereken, nauzubillahi min dzalik. Ya, itu wajib. Kemudian yang ketiga, dengan siapa? Anak yatim. Anak yatim di dekatmu, mungkin ada ibunya yang meninggal meskipun itu piatu, artinya tidak punya salah satu orang tua, bapaknya meninggal. Kenapa diprioritaskan? Karena secara psikologi mereka itu adalah orang yang sangat apa? Nelongso. Mereka orang-orang anak-anak yang apa? Sedih, gak punya orang tua. Jadi kalian harus berbuat baik kepada mereka. Itu diprioritaskan. Cari siapa? Di dekatmu anak yatim. Temanmu yang yatim siapa? Itu kamu baiki. Insya Allah itu berkah. Jadi anak yatim dulu. Ya. Kalau anak-anak sekarang mohon maaf. Apalagi kalau sekolahnya itu sekolah-sekolah borju. Apa itu sekolah borju? Sekolah yang basicnya ekonomi high class. Saya pernah suatu hari dibuat sekolah yang mahal. Saya keluar dari sebuah ruangan di sekolah itu, tidak saya sebutkan nanti karena ketahuan sekolahnya. Itu anak-anaknya itu masih SMP sekalian. Obrolannya tentang apa? Tentang barang-barang branded anak SMP. Sangunya setiap hari itu ratusan ribu. Kalau temannya sangu 50.000 itu dinyek. Bayangkan. Apa? Kamu angsaku kok cuma 50.000. Aku aja 500.000. Loh, bayangkan. Ini kan sudah tidak sehat, ya. Jadi insya Allah di sini tidak ada yang seperti itu, ya. Nah, kemudian lanjut ya, tadi ada gandengannya anak yatim, kemudian yang keempat siapa? Siapa? Orang miskin. Jadi anak-anakku, jangan sekali-kali kalian meremehkan teman-teman atau tetangga yang miskin. Ustazah punya pengalaman ya, waktu dulu SMP. Ya, jadi jangan sampai kalian seperti itu. Ustazah SMP-nya SMP negeri. Kemudian kami ada kegiatan sekolah, jadi kami itu berjalan sekitar 5 anak gitu ya. Salah satu temannya Ustazah itu ngajak, ayo kita lewat jalan di salah satu jalan di kota Surabaya yang rumahnya itu kawasan elit. Lewatlah. Kemudian dia berhenti di salah satu rumah mewah gitu ya. Berhenti di depan gerbang, dia bilang gini, udah ya, ini aku mau masuk rumah, makasih ya gitu. Terus, iki rumahmu, ada temennya Ustazah yang agak apa ya, apa namanya ya, goda apa gitu. Aku masuk po, mau sore omamu api ngene, aku gak kok tawari mlebu mampir. Iya gak ada, papaku mamaku lagi di luar negeri gitu. Maaf ya, nanti lain kali aja gitu. Ya wes lah gitu. Nah teman-teman itu yakin bahwa itu rumahnya. Jadi dia di situ, kita jalan sampai lama. Kemudian saya menoleh, teman-teman enggak menoleh gitu ya. Saya menoleh gini, ternyata apa? Dia jalan meninggalkan rumah
itu. Kemudian alhasil itu bukan rumahnya. Dia hanya apa? Kalau wong Jawa ngarani apa? Akon-akon. Ternyata rumahnya apa? Ternyata dia tidak punya orang tua. Orang tuanya tidak karu-karuan gitu ya. Dia ikut mbahnya dan mbahnya hanya penjual nasi yang tidak rame-rame banget. Ya, kemudian apa? Ternyata rumahnya itu sebagai tempat prostitusi. Apa prostitusi? Pelacuran. Dibuat skandal seperti itu. Ya. Bayangkan. Jadi sampai ada yang seperti ini, dia alergi. Ya. Nah, anak-anak, ngapunten ibu-ibu, itu ada kecenderungan suka meremehkan orang lain. Ya, jadi dia bangga menceritakan, ya meskipun dia berbohong, berdusta. Oh, orang tua saya orang kaya, orang ini punya ini, meskipun dia bohong. Ya. Saya sudah dibelikan mobil ini, mobil itu. Nah, itu akhlak yang buruk, akhlak yang sangat tercela. Makanya di sini disebutkan oleh Allah, ya, berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Yang kelima. Nah, kelima siapa? Siapa yang kelima? Ayo yang belakang. Yang kelima siapa anak-anakku? Kita wajib berbuat baik kepada siapa setelah kepada orang-orang miskin? Tetangga dekat. Ayo, tak tanya satu-satu. Tetangga dekat kalian. 2 rumah sebelah kanan kalian, rumahnya siapa? Ayo mulai Mbak dari situ. Siapa? Butari. Siapa? Ayo sini maju. Ayo maju sini. 2 rumah sebelah kanan kalian rumahnya siapa? Maju satu persatu. Ayo cepet. Ayo cepet, waktunya keburu habis. 2 rumah sebelah kanan kamu ya, rumahnya siapa? Rani. Nama bapak ibunya siapa? Apa? Tante Ami. Suaminya Tante Ami siapa? Enggak punya suami. Punya PR ya. Tanyakan Tante Ami siapa nama suaminya, ya. Baik, duduk. Kemudian lanjut Mbak. Sebelahnya, ayo cepat. 2 rumah kiri kamu rumahnya siapa? Teman saya. Siapa namanya? Zidan. Ya. Anaknya siapa itu? Putri. Suaminya Putri siapa namanya? Kurang tahu. Loh, kurang tahu. Putri kerjanya apa? Jual bakso. Suaminya iya sama. Sama. Ya. Baik ya, ada tugas siapa nama suaminya? Ya, suaminya Putri tanya, siapa namanya Pak siapa? Ya. Lanjut Mbak. Ya. Namanya siapa? Mbak siapa? Salsa. Mbak Salsa, 3 rumah kanan kamu rumahnya siapa? Andi itu anaknya siapa? Ngadiono. Oh, Bapak Ngadiono. Istrinya Pak Ngadiono siapa namanya? Gak tahu. Loh, gak tahu. Nanti tanya Pak Ngadiono ya, atau tanya Andi siapa nama ibunya. Loh, lah pokoknya takut jenisnya. Iya, aku dikongkon Ustazah Eti, kongkon kenalan ambek tonggoe. Gitu ya? Nah, baik, lanjut. Iya. Sekarang namanya siapa? Naili. 4 rumah kiri kamu rumahnya siapa? Loh, kok tanya? Kok ndelok tonggoe? Kamu. Ayo. Ya? Kalau 1 rumah kiri Itu sama. siapa? 4 rumah kirimu enggak tahu?
Baik, nanti kenalan ya. Tanya lo ya, serius lo ya. Tanya. Baik, ya. Baik anak-anakku, ini bukti bahwa kalian tidak mengamalkan surat An-Nisa ayat 36. Tetangga dekatnya enggak ngerti. Apa meneh tetangga jauh. Ini perintah. Kenapa tetangga dekat? Engko nek ana kobongan, omamu misale kobongan, sapa sing nulungi pertama kali? Tetangga. Kalau ada kepaten, sapa sing ngape ngurusi? Membantu? Tetangga. Ya, jadi kalian wajib kalau ada pergaulan maka wajib berhubungan baik dengan tetangganya. Terakhir Mbak MC, Mbak Kayisa, ayo sini. Iya. Mbak Kayisa, masjid atau musola terdekatmu apa namanya? Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, di mana itu? Pada Benua Indah. Ya, siapa nama ketua takmirnya? Gak tahu. Gak tahu, gak kenal. Berapa rumah dari rumahmu masjidnya? 2. Loh, 2 loh. Hah? Ada seberangannya, ada jalan rayanya, nyebrang. Oh gitu. Baik, dapat PR ya dari saya ya. Tanyakan siapa ketua takmirnya, oke? Iya. Ya, PR ya. Tanyakan siapa ketua takmirnya. Baik, terima kasih. Baik, ibu-ibu, ini bukti ya bahwa apa pergaulan anak-anak perlu diperhatikan. Ini bagian dari adab pergaulan. Ya. Mengenal tetangga dekat itu wajib karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak itu jangan dibiarkan asik kenal ambek kanca itu ae, umumnya kanca game online. Iku tok sing apik, naudzubillah min dzalik. Ya, teman nobar mbek tanggoe gak kenal. Nah, ini ndak boleh. Ya. Kemudian setelah tetangga dekat baru tetangga jauh. Bayangkan, tetangga jauh. Kalau tetangga jauh itu berarti radiusnya apa? Beda RT, beda RW, ya, beda kelurahan. Itu harus kenal. Ya, paling tidak semua ya gak mungkin kenal kabeh. Tapi paling tidak kalau kalian aktif di organisasi persyarikatan Muhammadiyah, kalian bisa mengenal apa? Tetangga jauh, ya. Ikut Nasyatul Aisyah, ikut IPM, ya. Remaja masjid dan lain sebagainya. Baik, kemudian yang ketujuh, siapa yang ketujuh? Teman sejawat. Berarti kalau teman sejawatmu itu siapa? Berarti kalian teman sejawatnya siapa? Ya teman sekolah, ya teman SMP Muhammadiyah 14 satu kelas, ini teman sejawat. Atau teman klub, misalnya ikut klub tapak suci misalnya, teman-temanmu tapak suci itu teman sejawat. Atau teman-teman jurnalistik misalnya, itu teman sejawat. Jadi teman yang sama, ya, afiliasinya sama, ya, itu namanya teman sejawat. Nah, kalau ibu guru, teman sejawatnya siapa, Bu? Teman-teman guru profesi. Tapi itu sekian, nomor 7. Yang nomor pertama orang tua, kedua karib kerabat, ya, dan seterusnya. Itu harus urut, diperbaiki. Kemudian yang ke-8, siapa yang ke-8? Ibnu Sabil. Ya, Ibnu Sabil itu siapa? Orang yang dalam perjalanan di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, ya, termasuk siapa? Para asatid, ya, para ustadz ustazah, ya, kemudian orang yang sedang safar, ya, nah, itu termasuk Ibnu Sabil. Kemudian yang ke-9 siapa? Hamba sahaya. Dulu ada hamba sahaya, ya. Kalau sekarang minimal hadimat. Apa itu hadimat? Pembantu rumah tangga, ya. Itu harus
kalian hormati, harus kalian berbuat baik kepada mereka. Baik anak-anakku, kalau kalian sudah menerapkan ini, fa insya Allah kalian akan bisa berbuat baik dan bisa bersikap baik kepada orang yang kaya, lawan jenis, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena sudah punya fondasi akhlak yang mulia, sehingga kalian bisa menerapkan terhadap orang-orang di luar kelompok ini. Ya, baik. Ustazah mau cerita, ya, cerita kebodohan seseorang yang tidak bertauhid kepada Allah dan orang yang tidak berbuat baik kepada 9 ini. Baik, Ustazah mau cerita ya. Suatu hari Ustazah ini kaur pendidikan, ya, Panti Asuhan Muhammadiyah, salah satu Panti Asuhan Muhammadiyah di Surabaya, tidak usah saya sebutkan ya panti asuhannya karena ini saya rekam. Suatu hari ada seseorang wanita perempuan mau makan bersama dengan anak yatim kami. Ditanya alasannya, untuk apa? Ini hajatnya apa? Hajatnya apa gitu? Tidak ada ngaku. Dia bilang gini, tidak apa-apa kok Ustazah, Ustadz, kita cuma pengen makan bersama gitu. Dia tidak ngaku. Baik. Kemudian pas hari H itu sudah berkumpul, ya, sudah berkumpul. Saya tanya lagi, hajatnya apa ini? Mendoakan siapa? Enggak kok Ustazah, cuma makan bersama, doa aja gitu. Ya, pengen makan-makan. Akhirnya saya doa, ya doa, makan bersama. Ya doa untuk kaum muslimin muslimat gitu aja ya. Doa pada umumnya gitu. Setelah selesai, perempuan ini ngaku cerita di depan santri-santri kami gitu. Dia cerita apa? Ustazah, sebetulnya acara ini kita mendoakan salah satu artis Korea. Coba bayangkan. Mendoakan salah satu artis Korea. Waktu itu namanya siapa ya? Saya tidak mudeng. Saya kira merek apa gitu. Ya. Merek apa itu? Apa itu? Siapa itu? Itu Ustazah, artis Korea. Siapa sih gitu? Sampai saya searching di Google, itu siapa? Ternyata itu artis Korea yang penyanyi-penyanyi BTS gitu loh. Saya ini komunitas BTS. Jadi ini tasyakurannya mendoakan artis itu karena apa? Rilis album baru. Coba bayangkan, konyol enggak? Konyol enggak? Loh itu loh, dia enggak paham ini. 9 ini yang harus didoakan, berarti dia tauhidnya yo nggak jilbab. Sak grup iku jilbaban kabeh, tapi ndongakno artis mah saya pikir ndongakno ibu eta, bapak eta, Pak Dene tambahe. Ternyata artis, coba bayangkan. Loh dia lo enggak pernah ketemu. Iya kan? Loh, bisa seperti itu. Astagfirullahaladzim, dalam hati saya, untung maka disebut no awal. Coba awal lah tambah bingung gitu ya. Masa aku dongakno iku artis itu ya. Itu kan apa? Apa itu? B-O-D-O-H. Apa itu? Nauzubillah min dzalik. Ya, semoga ibu-ibu, anak-anakku yang hadir di sini menjadi hamba Allah yang cerdas. Orang kalau tauhidnya sudah bagus, insya Allah dia cerdas. Ya, baik anak-anakku rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan Ustazah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada tanya jawab atau langsung ditutup dengan doa? Ada yang mau bertanya, anak-anakku? Enggak ya? Langsung. Banyak yang nguap, ngantuk kayaknya. Ya. Baik, ibu-ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadil lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.